mempresentasikan tentang studi kasus disintegrasi yang ada di Indonesia, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh dosen Rian Prayogi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Afrita Gusrina, dan di sebelah kanan saya, Perkenalkan, nama saya Resti Rahmi. dan di sebelah kiri saya Rahmawati. Perkenalkan, saya Putri Pratama. Perkenalkan, nama saya Mary Andriani Astuti. Baiklah, selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang studi kasus disintegrasi yang ada di Indonesia. Sido News melaporkan, Indonesia saat ini tengah menghadapi perang hibrid. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya informasi hoax, disinformasi, dan post-truth yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan pengamat militer dan intelijen yang juga dosen Universitas Pertahanan, Susan Nintias Kertopati dalam bincang tokoh di channel YouTube Ridwan Jogja Kamis 11 Maret 2021. Perlu diketahui, kita tengah menghadapi perang hibrid. Di situ bercampurlah yang namanya near-militer, non-militer, dan militer. Dalam perang hibrid ini, masyarakat harus berhati-hati karena banyak sekali hoax, disinformasi, dan post-truth. Itu semua direkayasa untuk mengacaukan situasi dan kondisi negara kita. Kata perempuan yang akrab disapa Nuning kepada Sido News, mantan anggota Komisi 1 DPR ini, mengatakan, apabila kondisi pertahanan negara di mana masyarakatnya tidak saling bersatu dalam menjaga persatuan dan kesatuan, maka itu yang diharapkan pihak musuh. Kita memang harus berhati-hati dalam melangkah ke dunia baru, di mana perang tak lagi kepada perang konvensional yang menggunakan alutsista besar-besar dan bersifat mahal karena harus menggunakan hukum-hukum internasional yang rumit. Apalagi bila dikawinkan dengan hukum nasional yang lebih rumit. Tentunya dengan gray area, perang asimetrik itu akan lebih mudah mengacaukan situasi negara. Katanya, perempuan yang pernah menjadi dosen di Sekolah Tinggi Intelijen Negara ini menyontohkan bagaimana banyaknya informasi hoax dan disinformasi mengenai pandemi COVID-19 berkembang di masyarakat. Menurut Nuning, tidak sedikit pihak yang ingin meyakinkan apa yang dikerjakan pemerintah terkait COVID-19 hanya sebuah rekayasa dan informasi palsu. Kita harus bahu-membahu mengatasi hal ini. Jangan sampai masyarakat itu lebih percaya informasi yang sifatnya disinformasi dan post-truth, yakni sesuatu yang belum tentu benar. Oleh karenanya, penting sekali literasi yang harus dimiliki masyarakat kita, ucapnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmawati. Kepada Rahmawati dipersilahkan. Baiklah, saya Rahmawati akan melanjutkan presentasi kami, yaitu kaitannya dengan jenis integrasi. Integrasi sosial merupakan penyesuaian antara unsur-unsur yang berbeda terutama dalam kehidupan sosial, sehingga mencapai suatu keserasian dalam kehidupan masyarakat. Kaitannya dalam berita ini adalah dengan adanya penyebaran berita hoax membuat masyarakat semakin cemas dengan berita COVID-19 dan membuat perpecahan antara pemerintah dengan masyarakat karena masyarakat tidak percaya dengan adanya penanggulangan dari pemerintah. Baik, saya Putri Pratama. Saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab disintegrasi. Faktor penyebab disintegrasi yaitu 1. Karena adanya jaringan internet yang sangat cepat, membuat penyebaran berita sangat pesat dan mencapai penyebaran informasi yang sangat luas tanpa adanya fakta yang membuktikan, sehingga banyaknya berita hoax. 2. Netizen kurang cermat dalam memilah berita yang akan mereka ketahui. 3. Kurangnya dalam pembatasan berita, sehingga banyaknya berita hoax yang menyebar luas. 4. Sanksi yang tidak jelas dan keras terhadap orang yang menyebar berita hoax, sehingga terlalu banyak berita hoax yang menyebar luas. Baik, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Mary Andriani. Saya Mary Andriani akan menjelaskan
yaitu alternatif penyelesaiannya. Alternatif munculnya disintegrasi itu menandakan bahwa adanya permasalahan dalam persatuan yang sedang terjadi. Persatuan dimanapun dan kapanpun harus ada yang menyatukan. Dalam hal ini, yang jadi penengah yakni pemerintah. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang ITE untuk mengatasi dan meminimalisir penyebaran berita hoaks. Kemudian masyarakat agar dapat memilih dengan cermat berita yang dibaca dan disampaikan. Baiklah, saya Resti Rahmi akan menyimpulkan sebuah kesimpulan dari berita kami. Kesimpulannya adalah kondisi NKRI secara nyata harus diakui oleh setiap warga negara. Bila ditinjau dari kondisi geografi, demografi, dan kondisi sosial yang akan terlihat bahwa pluralitas, suku, agama, ras, dan antar golongan dijadikan pangkal penyebab konflik yang terjadi di masyarakat maupun di pemerintahan. Disintegrasi bangsa, separatisme merupakan permasalahan kompleks akibat akumulasi permasalahan politik, ekonomi, dan keamanan yang saling tumpah tindih sehingga perlu penanganan khusus dengan pendekatan yang arif serta mengutamakan aspek hukum, keadilan, sosial, dan budaya. Sekianlah dari saya. Demikianlah video presentasi kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video kami. Thank you very much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.